Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam video materi pembahasan tentang mekanika fluida, yang insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang gerak dari sebuah partikel fluida. Oke. Baik. Gerak dari sebuah partikel fluida ini itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya dalam pembahasan tentang mekanika fluida ya. Jadi tujuan utama dalam kita membahas tentang gerak dari sebuah partikel fluida ini adalah untuk memahami ya, lebih dalam ya, perilaku dari partikel-partikel fluida yang bergerak di dalam sebuah aliran ya. Jadi kita sebenarnya sedang mengenal lebih dalam lagi ya, memahami karakteristik dari sebuah partikel fluida ya. Kita belajar dari sebuah partikel fluida dulu ya, yang tentunya sebuah partikel fluida ini akan mewakili perilaku dari partikel-partikel yang lain ya. Jadi ini merupakan sebuah konsep ya. Jadi pembahasan tentang gerak dari sebuah partikel fluida ini merupakan sebuah konsep dasar yang harus dipahami ketika kita membahas tentang mekanika fluida ini. Ini akan sangat membantu ya, konsep ini sangat membantu kita ketika kita menemui atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sebuah aliran ya. Aliran dalam hal ini adalah aliran fluida ya. Jadi kalau kita tarik sebuah permasalahan yang terjadi di alam ya, sebagai salah satu contoh, coba bayangkan sebuah aliran air di sungai misalnya. Sebuah aliran air di sungai ya, ini saya gambarkan cross sectionnya ya. Misalnya alirannya dari kiri ke kanan ya, dia memiliki kecepatan ya, yang ini adalah permukaannya, yang di sini adalah dasar alirannya. Oke. Nah, ketika sebuah partikel fluida ya, bergerak ya, di dalam kanal ini ya, maka sebenarnya partikel ini akan mengalami banyak pengaruh dari sekitarnya gitu ya, baik itu oleh pengaruh dari partikel-partikelnya yang ada di sekitarnya maupun pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Nah jadi ketika partikel ini bergerak ya, maka tentunya dia bisa dipelajari dan bisa dipahami dengan menggunakan ya, konsep-konsep dari mekanika fluida ya, dengan menggunakan persamaan-persamaan fisis yang telah dibangun ya, oleh para peneliti-peneliti sebelumnya ya. Nah, jadi ketika sebuah partikel fluida ini bergerak ya, dia akan banyak mengalami kejadian-kejadian ya, maksudnya itu dia akan banyak mengalami kasus-kasus yang terjadi pada si partikel itu ya, yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Jadi ketika misalnya ada sebuah partikel bergerak di dalam sebuah aliran sungai ini, maka dia bisa mengalami translasi ya. Translasi itu dia berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain ya, tanpa mengalami perubahan bentuk, tanpa mengalami perubahan posisi, tapi tanpa mengalami perubahan ya struktur misalnya ya. Jadi dia hanya berpindah tempat saja dan hanya berpindah posisi saja. Nah, itu translasi. Nanti dia juga bisa mengalami deformasi, perubahan bentuk ya. Nah ya, dan bahkan dia juga yang sering kita temui di alam ya, si partikel itu akan bisa juga mengalami rotasi ya. Dia bisa mengalami rotasi ketika dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah
kejadian-kejadian yang dia alami itu, yang partikel alami itu bisa kita pahami, bisa kita pelajari ya, dengan menggunakan konsep-konsep matematis yang telah diatur di dalam bidang ilmu mekanika fluida ini. Oke. Nah, baik, kita akan mulai dengan membahas gerak dari sebuah partikel fluida ini berdasarkan pada gambar ini ya. Jadi ini adalah gambar elemen fluida finite ya, elemen fluida hingga, dan partikel yang infinitesimal ya, partikel yang ya, kita anggap dia itu merupakan bagian terkecil dari sebuah fluida ya, itu partikelnya sendiri ya, yang dia berada pada waktu t dan berada pada waktu t di sini ya, kemudian dia bergerak ketika waktu t plus delta t, dia berubah posisi ke tempat yang lain gitu ya. Nah, perubahan posisi ini itu bisa kita pahami ya, nantinya dengan menggunakan prinsip-prinsip mekanika fluida. Oke. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat sebuah tipe elemen fluida yang finite ya, dengan massa partikelnya kita nyatakan dengan dm ya. Dm itu adalah massa partikel sebuah partikel yang infinitesimal, partikel yang sangat kecil itu tadi, dan dengan volume awal ya dx ya, volume awalnya dx ya, kemudian dy dikali dz ya, volume awalnya seperti ini. Nah, jadi untuk memahami gerak dari partikel fluida ya, dan apa-apa saja yang terjadi ketika dia bergerak, maka informasi penting yang harus kita ketahui adalah volume awal dari si partikel itu ya. Kemudian massanya juga harus kita pahami. Kemudian kita juga harus mengetahui informasi tentang waktu awal sebelum pada saat dia sebelum bergerak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, si partikel fluida ini dia akan bergerak ya, dan ketika dia bergerak dia bisa mengalami banyak kemungkinan ya. Dia bisa mengalami perubahan bentuknya, dan dia juga bisa mengalami perubahan arahnya pada saat waktu t plus dt ya, pada saat waktu setelah dia bergerak. Jadi ini adalah waktu dia sebelum bergerak, yaitu t. Kemudian ketika dia bergerak, dia bisa mengalami perubahan bentuk, dan dia juga bisa mengalami perubahan orientasi pada waktu t plus dt. Nah, pada saat partikel ini telah bergerak ya, jadi setelah dia bergerak berpindah tempat dari posisi lamanya ya, misalnya posisi lamanya adalah posisi A ke posisi B ya, maka si partikel atau elemen finite ini yang memiliki volume dx dy dz ini, dia bisa mengalami stretching dan shrinking ya, atau dia bisa mengalami peregangan ya, atau dia juga bisa mengalami pengkerutan ya. Jadi peregangan, di sisi yang lain dia juga mengkerut ya. Jadi ya mengkerut lah gitu, shrinking. Nah, dan dia juga bisa mengalami rotasi ya. Dia bisa mengalami rotasi. Jadi seperti yang pada gambar yang sudah saya buat tadi di atas ini. Jadi ketika sebuah partikel bergerak di dalam sebuah aliran ya, maka dia bisa mengalami rotasi di dalam aliran ini. Dia bisa berputar-putar di dalam aliran ini, menggelinding-gelinding di dalam aliran ini ya. Kemudian dia juga ketika dia bergerak ya, dia bisa mengalami perubahan bentuk ya. Yang awalnya misalnya bentuknya itu persegi 4 ya, dia bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang mendekati bulat ya. Jadi seiring dengan lamanya dia bergerak ya. Atau kalau misalnya kita membahas tentang transportasi sedimen ya, maka semakin lama dia melakukan transportasi di dalam sebuah aliran fluida, maka perubahan bentuknya itu akan semakin semakin besar. Ini akan semakin akan semakin
berubah dari bentuk awalnya gitu ya. Yang tadi seperti saya bilang, yang awalnya mungkin bentuk awalnya adalah kubus seperti ini, kemudian semakin jauh jaraknya dari posisi awalnya, maka kemungkinan dia untuk berubah bentuk akan semakin besar. Jadi bisa jadi dia awalnya kubus seperti ini, kemudian dia bisa berubah jadi seperti ini ya, kemudian sampai ke jarak yang sangat jauh sekali, sampai ratusan kilometer misalnya, ribuan kilometer, maka dia bisa berubah menjadi bentuk yang membulat seperti ini ya. Kenapa? Ya kalau misalnya kalian belajar di mata kuliah transport sedimen, yaitu salah satu penyebabnya adalah karena adanya erosi ya, karena adanya abrasi, pengikisan di dalam si partikel sedimen yang mengalami transportasi tadi, yang mengalami pergerakan itu tadi. Nah, dasarnya dari kasus transport sedimen itu dasarnya adalah dengan mempelajari gerak dari sebuah partikel fluida di dalam mata kuliah mekanika fluida ini. Ya, gitu ya. Jadi ini konsep yang sangat penting sekali untuk diketahui ya, untuk menjadi dasar dalam memahami kasus-kasus yang berhubungan dengan pergerakan partikel-partikel fluida. Bukan cuma sekedar pada kasus transport sedimen saja, jadi bisa jadi pada kasus-kasus yang lain, misalnya transport polutan ya, polutan yang terjadi di perkotaan ya, itu adalah aplikasi dari konsep gerak dari sebuah partikel fluida ya. Misalnya juga penyebaran asap ya, penyebaran asap yang sering terjadi di Pontianak ya, setiap tahun kadang-kadang muncul gitu ya. Itu bisa dipelajari juga dengan menggunakan konsep gerak dari partikel fluida ini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah konsep yang harus dipahami lebih dalam gitu ya. Baik. Jadi ketika sebuah partikel fluida itu bergerak ya, jadi seperti sudah saya bilang tadi, kita ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya pada partikel itu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada partikel ini ketika dia bergerak. Oke. Nah, jadi kemungkinan setidaknya di dalam pembahasan tentang mekanika fluida kita dapat menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya ketika sebuah partikel fluida itu bergerak ya. Nah, misalnya ini adalah posisi awalnya seperti ini. Oke. Nah, dia bisa mengalami yang pertama disebut sebagai translasi ya. Jadi translasi itu partikel bergerak dari satu titik ke titik yang lain ya, dengan catatan tidak ada perubahan volume, tidak ada perubahan sudut di situ ya, dan tidak ada rotasi di situ. Jadi dia hanya bergerak misalnya dari titik ini ya, dari pusatnya di sini, kemudian dia bergerak ke sini ya, di pusat ini. Nah, dengan misalnya dia di sini panjang dx-nya tetap, di sini juga dx panjangnya ya, kemudian tingginya di sini adalah dy misalnya ya, kan di sini juga dy, tidak ada perubahan di situ. Dia hanya bergerak berpindah posisi dari satu titik ke titik yang lain ya, itu translasi. Kemudian yang kedua adalah rotasi ya. Dia bisa, si partikel ini ketika dia bergerak ya, dia bisa mengalami yang bisa disebut dengan rotasi ya. Apa itu rotasi? Jadi rotasi itu bisa bisa muncul ya ketika sudut-sudut yang ada dari partikel itu berubah ya. Jadi berubah posisinya. Sebagai contoh yang diilustrasikan pada gambar ini, misalnya sudut awalnya adalah sudut ini adalah kita namakan dengan A ya, ini adalah B misalnya ya, dan ini adalah C ya, ini adalah D misalnya. Nah, ketika sebuah partikel fluida mengalami pergerakan, dia bisa mengalami rotasi. Jadi rotasi itu bisa jadi dari titik A ini, sudut A ini dia berubah menjadi A aksen ya. Kemudian dia dari titik B ini dia berubah menjadi B aksen. Kemudian dari titik D ini dia berubah jadi D aksen. Yang ini dia berubah jadi C aksen misalnya.
ya. Nah, itu disebut sebagai gerak rotasi dari partikel fluida. Nah, yang selanjutnya adalah ketika sebuah partikel fluida mengalami mengalami pergerakan, maka dia bisa mengalami deformasi linear. Ya, di mana deformasi linear itu bisa diilustrasikan seperti pada gambar ini. Ya, partikel itu sisi-sisinya mengalami stretch, peregangan. Ya, misalnya ini adalah dia mengalami pergerangan, dia dari dari sisi ini mengalami peregangan keluar, ya, ke arah luar. Yang di sisi sebelah kanan, ya, yang sisi kanan ini dia juga mengalami peregangan ke arah kanan. Ini ke arah kiri, ini ke arah kanan. Jadi ya, misalnya panjangnya itu adalah dx, ya. Ya, kemudian ketika dia mengalami stretching, panjangnya berubah, bertambah, ya. Bisa bertambah di sini. Misalnya bertambah di sini, misalnya di delta x1, ya. Ya, di sini mungkin delta x2, ya. Delta x2, ya. Dan bisa jadi delta x1 dan delta x2 ini memiliki besar yang berbeda. Ya, kemudian di sisi yang lain, ketika sisi yang kanan dan kiri ini mengalami stretching, ya, peregangan, di sisi yang lain, yang atas dan bawah ini, dia mengalami contracting, ya, shrinking, dia mengalami pengkerutan, ya, dari sisi yang atas ini dia ke bawah mengalami kontraksi, kemudian sisi yang bawah ini dia ke atas ini. Ya, jadi di sisi yang tingginya ini dia akan berkurang, ya. Dia akan berkurang. Yang sisi yang panjangnya dia akan bertambah. Di sisi yang lain, sisi yang tingginya dia akan berkurang. Ya, seperti itu. Nah, tetapi volumenya tidak akan mungkin bertambah, ya. Dia volumenya bisa tetap dan bisa berkurang, gitu, ya. Dan tidak akan mungkin dia bertambah volumenya, ya. Tidak ada pertambahan volume, tapi dia bisa mengalami perubahan volume, ya, bisa bisa berkurang volumenya, gitu. Dan bisa berubah dari volume yang ini menjadi volume yang persegi 4 menjadi persegi panjang, ya. Selanjutnya, ketika sebuah partikel fluida itu mengalami pergerakan, dia juga bisa mengalami yang disebut sebagai deformasi anguler. Ya, jadi deformasi anguler itu adalah deformasi sudut, ya, perubahan sudut. Jadi misalnya tadi ini sudut yang A itu adalah 90 derajat, ya. Ketika dia mengalami gerak fluida pada jarak tertentu, ya, maka A-nya ini akan berubah sudutnya menjadi misalnya A aksen, misalnya. Ya, di sini juga berubah sudutnya. Yang 90 derajat berubah menjadi di sini B, misalnya, berubah menjadi B aksen sudutnya. Ya. Yang ini juga sama. Ini juga berubah, yang ini juga berubah. Nah, itu kalau misalnya dia mengalami deformasi sudut, ya. Baik. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi ketika sebuah partikel fluida mengalami pergerakan, ya, pada jarak tertentu. Jadi semakin jauh jarak dia bergerak, ya, maka akan semakin banyak kemungkinan perubahan atau deformasi yang terjadi pada si partikel itu tadi. Oke. Jadi ketika sebuah partikel fluida itu mengalami gerak, ya, mengalami bergerakan, ya, maka kita bisa membahas, ya, kita bisa mengkaji tentang kecepatan dan percepatan yang terjadi pada si partikel itu, ya. Nah, yang paling mudah untuk memahami kecepatan dan percepatan dalam sebuah gerak partikel itu adalah untuk kasus gerak translasi, ya. Jadi kalau gerak translasi itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa dia hanya bergerak atau berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, tanpa terjadi perubahan bentuk, tanpa terjadi perubahan sudut, ya.
pada partikel itu. Nah, untuk membahas translasi dari partikel fluida ini, maka yang harus kita ketahui, informasi penting yang pertama yang harus kita ketahui adalah medan kecepatan, ya. Jadi untuk mengetahui akselerasi atau percepatan dari suatu partikel fluida, maka yang perlu informasi penting yang perlu kita ketahui adalah medan kecepatannya, ya. Kenapa? Karena kan percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Oleh karena itu kita harus mengetahui informasi ini. Nah, jadi dengan diberikannya medan kecepatan seperti ini, maka kita bisa menemukan atau bisa menentukan percepatan dari partikel suatu fluida. Nah, jadi untuk medan kecepatan dari suatu partikel sebuah partikel fluida itu bisa dinyatakan dengan fungsi ini. Jadi V sama dengan jadi V ini merupakan fungsi dari X, Y, Z dan T, di mana X, Y dan Z itu merupakan fungsi posisi dan T itu adalah merupakan waktu, fungsi waktu. Nah, jadi kita bisa dari sini kita bisa menemukan percepatan dari partikel fluida yang di sini kita nyatakan dengan AP. Jadi A itu percepatan, P itu adalah partikel dari fluida. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa ilustrasikan gerak dari partikel fluida itu adalah bisa kita nyatakan dengan vektor, ya. Jadi bisa kita bahas secara vektor. Jadi gerak dari partikel fluida itu, ya, artinya dia bergerak dari posisi R, ya, misalnya posisi R, di mana R itu dihitung dari titik acuannya, ya titik acuan 0 ini, ya. Posisi R itu adalah posisi awal dari partikel fluida pada saat waktu T, ya. Kemudian ketika dia si partikel fluida ini berpindah tempat, ya, berpindah tempat pada saat waktu T plus dt, maka posisinya berubah menjadi R plus dr, ya, R plus dr. Nah, jadi ini bisa kita kaji secara vektor, ya. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan, ya, bagaimana kecepatan fluida itu, ya, kecepatan fluida itu dipengaruhi oleh posisi dan waktu. Nah, ini bisa kita lihat pada penjelasan berikut ini. Jadi misalnya kita ketahui sebuah partikel itu bergerak di dalam sebuah medan kecepatan, ya. Pada saat waktu T, seperti di sini tadi, pada saat waktu T, ya, partikel itu berada pada posisi, ya, X, ya, berada pada posisi X, oke. Kemudian Y dan Z, ya, ini dinyatakan dengan, jadi R ini vektor posisi ini dia merupakan vektor posisi vektor posisi yang bisa kita nyatakan dengan X, Y dan Z, oke. Nah, kemudian dia mempunyai sebuah kecepatan yang dimana kecepatan itu bisa kita nyatakan dengan persamaan di bawah ini. Jadi kecepatan dari partikel ini pada saat waktu T itu bisa kita nyatakan dengan Vp pada saat waktu T itu sama dengan V sebagai fungsi dari X, Y, Z dan T. Ini adalah medan kecepatan pada saat waktu T, ya, atau bisa juga disebut sebagai medan kecepatan pada saat posisi awal. Nah, kemudian pada saat waktu T plus dt, jadi artinya ketika si partikel fluida itu mulai bergerak, ya, maka si partikel fluida itu memiliki posisi yang baru, ya. Tadi sudah dinyatakan posisi barunya adalah R plus dr, ya. Sehingga ketika dia berubah posisinya, maka kita bisa nyatakan dalam koordinat rektangular X plus dx, ya, Y plus dy dan Z plus dz. Sehingga untuk kecepatannya pada saat waktu T plus dt itu bisa kita nyatakan sebagai berikut. Jadi V X plus dx, Y
plus dy, z plus dz, dan t plus dt. Yang ini adalah untuk fungsi kecepatan dari sebuah partikel pada saat waktu t plus dt. Jadi pada saat setelah dia bergerak gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah pada saat posisi awalnya, yang ini adalah pada saat dia setelah bergerak. Ya, nah ini kita sudah mendapatkan fungsi kecepatannya. Oke. Nah, selanjutnya kecepatan dari partikel pada saat t atau pada saat posisi r ya, itu kita sudah nyatakan sebagai fungsi v, x, y, z, dan t. Nah, kemudian kecepatan itu ya, kecepatan partikel ini ya, dia bisa mengalami perubahan. Jadi bisa partikel fluida itu ketika dia bergerak dan dia memiliki kecepatan, maka kecepatannya bisa mengalami perubahan. Nah, perubahan itu adalah disebut sebagai percepatan. Nah, untuk perubahan dari kecepatan itu kita simbolkan dengan ini, dvp. Jadi ini d perubahan v itu adalah kecepatan, p itu adalah partikel. Dia perubahan kecepatan dari partikel ya, yang dia bergerak dari lokasi dari posisi r ke r plus dr pada waktu dt ya, pada waktu dt itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi perubahan kecepatan dari suatu partikel ya, itu bisa dinyatakan dengan do v per do x. Jadi perubahan kecepatan pada sumbu pada sumbu x dikali dxp, perubahan posisi partikel pada sumbu x ya, ditambah dengan do v per do y, perubahan kecepatan partikel pada sumbu y, dikali dengan dyp, perubahan posisi partikel pada sumbu y ya, ditambah dengan do v per do z ya, ini adalah perubahan kecepatan pada sumbu z, dikali dengan dzp. Dzp ini adalah perubahan posisi pada sumbu z, perubahan posisi partikel pada sumbu z, ditambah dengan do v per do t, ini perubahan kecepatan terhadap waktu, dikali dengan dt. Dt itu adalah perubahan waktu. Sehingga kita bisa menuliskan total atau percepatan total dari partikel tersebut, itu bisa kita nyatakan dengan AP atau percepatan partikel totalnya sama dengan dvp per dt. Itu kan didefinisikan seperti ini. Ini ada percepatan totalnya. Ya, percepatan total itu adalah perubahan kecepatan partikel terhadap perubahan waktu. Nah, karena kita tahu bahwa dvp ini adalah ini, ya, maka kita bisa tulis bentuk yang ini, bentuk yang sederhana ini menjadi ini kita masukkan ke sini, ya, yang ininya, ya, oke, yang ini kita masukkan ke sini sehingga kita bisa tuliskan menjadi do v per do x, oke. Nah, dvp nya adalah ini kan, ya, do v per do x ya, dikali dxp ya, dibagi dengan, karena bentuknya adalah dibagi dengan dt, maka kita tambahkan per dt. Oke. Nah, ditambah dengan ya, dvp nya adalah yang ini, untuk yang y ya, kita masukkan ke sini. Ini adalah do v per do y ya, dikali dyp, kemudian ditambah lagi dengan ini karena ada dibagi dengan dt, maka kita bagi dengan dt. Oke. Nah, kemudian untuk dz, untuk z nya yang ini do v per do z ya, kita taruh di sini, kita tuliskan lagi dikali dzp, oke, dibagi dengan dt. Nah, begitu juga yang terakhir terhadap waktunya, do v per do t, oke, kita taruh di sini do v per do t ya, dikali dt dibagi dt. Jadi dt per dt itu bisa kita coret ya, dt per dt ini bisa kita coret sehingga tinggal do v per do t. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa definisikan yang bentuk yang di belakangnya ini ya, do xp per do t, do yp per do t, do zp per do t ya.
Ini apa nih? Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya adalah definisi dari kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Ini semua kecepatan. Ini kecepatan dalam arah sumbu X, yang ini adalah kecepatan dalam arah sumbu Y, yang ini kecepatan dalam arah sumbu Z. Nah, biasanya di dalam mekanika fluida, kecepatan dalam arah sumbu X itu dinyatakan dengan U. Jadi yang ini do X P per do T, do X P per do T itu sama dengan U. Jadi U ini adalah kecepatan dalam arah sumbu X ya. Nah, kemudian yang ini do Y P per do T ya, itu adalah kecepatan dalam arah sumbu Y, itu biasanya dinyatakan dengan V kecil ya. Dan kemudian yang ini do ZP per do DT ya, itu kecepatan dalam arah sumbu Z, itu biasa dinyatakan dengan W kecil ya. Untuk kecepatan dalam arah sumbu Y ada untuk kecepatan dalam arah sumbu X adalah U kecil, kecepatan dalam arah sumbu Y adalah V kecil, kecepatan dalam arah sumbu Z adalah W kecil. Ya, itu perlu diingat ya. Biasanya dinyatakan seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ya persamaan baru yang lebih ramping ya. Kita bisa tuliskan percepatan total dari partikel fluida, dari sebuah partikel fluida itu bisa dituliskan di Vp per dt atau sama dengan U do V per do X ya. Ini kan dapatnya dari sini tadi kan, dari sini, kemudian ini kita tuliskan di sini ya, plus V do V per do Y ya, do V per do Y plus W do V per do Z ditambah dengan do V per do T. Nah, jadi ini persamaan untuk kecepatan total dari partikel fluida yang bergerak ya, dari posisi R dengan waktu T ke posisi R plus dr dengan waktu T plus dt. Oke. Nah, paham ya sampai di sini? Baik. Selanjutnya jadi untuk mengingatkan kita bahwa perhitungan dari sebuah percepatan partikel fluida di dalam medan kecepatan itu mengharuskan sebuah turunan khusus ya. Nah, jadi untuk turunan khusus itu kita simbolkan dengan ini. Kita simbolkan turunan khususnya dengan d besar V per d besar T atau dV per dt. Sehingga persamaan yang tadi sebelum yang ini ya, persamaan ini itu bisa kita tulis supaya lebih umum lagi menjadi dV per dt, yaitu ekuivalen dengan percepatan partikel fluida itu sama dengan U do V per do X plus V do V per do Y plus W do V per do Z plus do V per do T ya. Jadi ini hanya untuk simbol yang lebih general ya. Nah, turunan do per do T ya, yang didefinisikan di dalam persamaan ini ya, itu sering disebut sebagai turunan substansial ya. Karena kita sedang membahas jadi ini turunan dari sebuah partikel ya, fluida ya. Jadi, sebuah turunan substansial dari sebuah partikel fluida. Biasa juga disebut sebagai turunan partikel atau turunan material ya. Nah, persamaan ini, persamaan 5.9 ini ya, itu bisa bisa kita definisikan artifisisnya sebagai berikut ya. Jadi ini adalah percepatan dari partikel fluida ya, itu sama dengan dV per dt, itu adalah total percepatan total dari partikelnya ya. Ini adalah dinyatakan sebagai percepatan total dari sebuah partikel. Nah, sedangkan bentuk yang ini U do V per do X plus V dV do V per do Y plus W do V per do Z, ini adalah percepatan konvektif ya. Ini adalah percepatan konvektif dari sebuah partikel fluida. Nah, kemudian yang ini suku yang yang keempat ini adalah do V per do T, ini adalah percepatan lokal. Ya, percepatan lokal dari partikel fluidanya. Nah, itu adalah artifisis dari persamaan ini ya. Nah, selanjutnya ya, percepatan konvektif yang ini tadi ya, ini percepatan konvektif yang ini
itu bisa kita nyatakan persamaannya lebih simple lagi. Ini kan panjang kan persamaannya ya. Jadi persamaannya cukup panjang. U do V per do X plus V do V per do Y plus W do V per do Z. Itu bisa kita ringkas dengan menggunakan operator vektor del. Ya. Operator vektor del, dimana del itu kan sama dengan ya do per do X, ya kan, I atau pi untuk vektor satuan pada arah sumbu X, kemudian ditambah dengan do per do Y J atau pi plus do per do Z K atau pi. Ya, itu adalah sebuah operator ya, del. Nah, ini bisa kita gunakan del ini untuk meringkas persamaan yang panjang ini untuk percepatan konvektif ini, sehingga kita bisa menuliskan sebuah persamaan yang agak lebih ringkas sebagai V dot del dikali V, mana V itu adalah kecepatan, medan kecepatan, dan del itu adalah operator vektornya. Nah, kita disarankan untuk menggunakan bentuk yang ini ya, dibandingkan dengan bentuk yang ini ya. Tapi kita harus tahu bahwa bentuk ini itu kalau dijabarkan dia seperti ini. Oke. Nah, jadi kita bisa menuliskan persamaan tadi 5.9 untuk percepatan partikel Vida itu bisa kita nyatakan dengan dV per dt ekuivalen dengan AP sama dengan bentuk operator delnya kita masukkan V dot del kali V, kemudian kita tambahkan dengan do V per do T. Nah, untuk aliran dua dimensi ya, untuk aliran dua dimensi, maka medan kecepatan dari V-nya itu dia bergantung pada sumbu X dan Y saja dan waktunya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan yang ini ya, persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi do V per do T sama dengan U do V per do X plus V do V per do Y ditambah do V per do T. Jadi hanya U V-nya saja untuk kecepatan X dan kecepatan dalam sumbu Y saja. Itu dua dimensi. Kalau untuk satu dimensi kita bisa tuliskan bahwa medan kecepatannya hanya bergantung pada salah satu sumbu saja, bergantung pada satu sumbu saja. Bisa dia V sebagai fungsi X, T, bisa juga kita tulis V sebagai Y, T atau V Z, T. Atau kalau kita jabarkan persamaan khusus turunan khususnya menjadi do V per do T sama dengan U do V per do X ditambah do V per do T. Nah, kemudian untuk sebuah aliran yang steady ya, untuk sebuah aliran yang steady, ingat aliran steady adalah sebuah aliran yang dia waktunya jadi pergerakan partikel pada aliran steady itu dia bergerak secara konstan ya. Jadi pada waktu berapapun juga jadi parameter fisiknya tetap konstan ya, baik itu kerapatannya maupun densitasnya dia akan tetap konstan pada waktu berapapun juga. Jadi dia tidak bergantung pada waktu. Nah, bisa kita tuliskan untuk aliran steady ini menjadi dV per dt sama dengan U do V per do X plus V do V per do Y plus W do V per do Z. Jadi suku do V per do T nya itu sama dengan konstan, jadi dia tidak bergantung pada waktunya ya, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk persamaan 5.9 yang sudah kita tuliskan tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah sebuah persamaan vektor ya. Jadi karena dia persamaan vektor, maka kita bisa juga menuliskannya dalam persamaan komponen skalarnya ya. Untuk sistem koordinat X, Y, Z bisa kita tuliskan komponen skalarnya sebagai berikut ya.
Jadi untuk komponen dalam arah sumbu X itu bisa kita tuliskan percepatannya sama dengan do U per do T sama dengan U do U per do X plus V do U per do Y plus V do U per do Z plus do U per do T. Ya, ini untuk komponen X nya. Komponen Y nya percepatannya bisa kita tuliskan seperti ini, dan untuk komponen Z nya percepatannya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini persamaan 5.11 A, B dan C ini adalah persamaan untuk komponen skalarnya dari percepatan sebuah partikel fluida. Oke. Nah, jadi persamaan yang ini, ya, persamaan umum ini, dan persamaan 5.11 ya, yang tadi persamaan 5.11 ini untuk koordinat rektangular, dan persamaan 5.12 ini di bukunya itu untuk koordinat silinder kalau nggak salah ya. Nah, ini sangat bermanfaat atau sangat membantu kita dalam menghitung percepatan dari sebuah partikel fluida, ya, dimanapun dia berada di dalam sebuah aliran. Jadi kalau misalnya ada sebuah aliran seperti ini, maka persamaan ini itu sangat membantu kita untuk menghitung, ya, untuk menghitung bagaimana percepatan ataupun kecepatan dari sebuah partikel fluida. Ya, bahkan ya, karena kita membahas sebuah partikel fluida, tapi karena biasanya yang diinginkan bukan cuma sebuah partikel saja ya, tapi semua partikel yang ada di situ, bukan cuma sebuah partikel saja ya, tapi semua partikel yang biasanya akan dikaji. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini untuk membantu kita dalam menghitung percepatan maupun kecepatan, ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi X, Y, dan Z itu untuk menghitung atau bahkan untuk mensimulasikan, ya, aliran fluida. Ya, sebagai salah satu contoh, kalian bisa menggunakan software OpenFOAM, ya. OpenFOAM itu sebuah software yang open source, ya. Kita bisa memodifikasi kode-kode yang ada di dalamnya untuk salah satunya untuk mensimulasikan kecepatan aliran fluida, ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, untuk membahas tentang gerak fluida dan kecepatan fluida di dalam sebuah aliran fluida. Ya, jadi di dalam OpenFOAM itu dia menggunakan persamaan ini juga, ya. Dia menggunakan persamaan ini. Nah, dan itu bisa membantu kita dalam membahas tentang medan kecepatan maupun percepatan dari partikel fluida. Nah, itu biasanya dikenal dengan metode Eulerian, ya. Jadi deskripsi Eulerian itu adalah deskripsi yang dia menggunakan bantuan medan kecepatan untuk menentukan percepatan dari sebuah partikel fluida. Nah, ada satu lagi metode yang mirip juga untuk bisa digunakan dalam menentukan percepatan sebuah partikel fluida yang biasa dikenal dengan metode Lagrangian. Ya. Apa bedanya? Kalau metode Lagrangian itu kita mengetrack apa kita tuh mengikuti pergerakan dari suatu partikel, dari sebuah partikel, sehingga otomatis konsekuensinya ketika kita menggunakan deskripsi Lagrangian ini, maka kita harus memiliki informasi posisi, ya, posisi awal dari partikel fluida itu, dan kita harus memiliki informasi waktu awal, ya, waktu awal dari si partikel fluida itu. Karena kita ingin mengetrack, ya, kita ingin mengikuti gerak dari partikel itu kalau kita menggunakan metode Lagrangian. Tapi kalau kita menggunakan metode Eulerian, maka kita hanya membutuhkan medan kecepatan aja, fungsi medan kecepatan saja. Ya, itu lebih mudah, ya, dibandingkan dengan Lagrangian. Ya, gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan contoh penggunaan kedua metode ini, ya, dalam contoh soalnya. Oke, nah ini contoh soalnya. Baik, untuk pembahasan tentang contoh soal ini secara lebih detail,
saya akan jelaskan pada video selanjutnya ya.